Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami, kelompok 3, yang beranggotakan Andriani Firial Aziza, B. Wulandari, Fauzia Salma Sampurno, dan Aris Amirul Abdillah, hari ini akan menjelaskan tentang timbulnya P3B. Pembahasan yang akan dibahas pada sore hari ini adalah yang pertama, asas pemajakan terhadap penghasilan, yang kedua, timbulnya pajak berganda, yang ketiga, model tax treaty, dan yang keempat, pola tax treaty. Pertama-tama, saya akan menjelaskan asas pemajakan terhadap penghasilan. Asas pemajakan terhadap penghasilan dibagi menjadi 3, yaitu asas sumber, asas domisili, serta asas kebangsaan. Pertama, saya akan menjelaskan asas domisili. Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu atau badan yang berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya, bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan, baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Selanjutnya, asas sumber. Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari suatu negara. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut, sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Yang terakhir, ada asas kebangsaan. Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenai pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas kebangsaan ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas kebangsaan dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang timbulnya pajak berganda. Sebab terjadinya pajak berganda internasional. Pajak berganda internasional terjadi apabila pengenaan pajak dari dua negara atau lebih yang saling menindih sedemikian rupa sehingga orang-orang yang dikenakan pajak di negara-negara yang lebih dari satu maka memikul beban pajak yang lebih besar daripada jika mereka dikenakan pajak di satu negara saja. Karena dua negara atau lebih tersebut secara bersamaan dapat memungut pajak atas objek dan subjek yang sama. Selanjutnya timbulnya pajak berganda, yang mana disebabkan oleh subjek dan objek. Yang pertama, subjek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negara, karena benturan titik peraturan subjektif yang dapat terjadi adanya domisili rangkap, kewarganegaraan rangkap, dan benturan asas domisili dan asas kewarganegaraan. Kedua, objek pajak yang sama yang dikenakan pajak yang di beberapa negara karena benturan titik peraturan objektif. Yang ketiga, karena sumber objek subjek pajak yang sama dikenakan pajak di negara tempat tinggal berdasarkan asas worldwide income. Sedangkan di negara domisili dikenakan pajak berdasarkan asas sumber, benturan titik pertautan subjektif dan objektif. Materi selanjutnya tentang model tax treaty. Model tax treaty dibedakan ada 3 bentuk, model OECD, model UN, dan model Indonesia. Pertama, model OECD. Pada prinsipnya, konsep yang mendasari konveksi pajak ini ditujukan untuk negara-negara maju yang notabene merupakan anggota OECD, sehingga sebagai negara pengekspor modal, hak pemajakan diatur dalam konveksi pajak ini, sehingga membatasi negara sumber yang merupakan negara pengimpor modal atau negara berkembang. Contohnya seperti negara Australia, Austria, Belgia, Kanada, Perancis, Jepang, Korea Selatan, UK, dan Amerika Serikat.
Selanjutnya model UN. Model OECD yang dianggap membatasi hak pemajakan dari negara sumber yang notabene adalah orang-orang berkembang atau negara-negara berkembang maksud saya. Oleh sebab itu, PBB berinisiatif untuk meminimalisir diskriminasi dengan membuat model konveksi pajak yang dikenal sebagai United Nations Model atau UN Model. Model konveksi pajak ini memberikan hak pemajakan yang lebih luas bagi negara-negara sumber alias negara berkembang sebagai pengimpor dana atau investasi dari negara-negara maju. Yang terakhir, model Indonesia. Model P3B yang dianut oleh Indonesia mengombinasikan model UN dan prinsip pokok yang terkandung dalam Undang-Undang Pemajakan Nasional. Perpaduan antara dua model itu menghasilkan satu model yang disebut model Indonesia yang menjadi dasar berpijak dalam perbandingan P3B. Hal yang dapat mendorong perkembangan negara Indonesia menjadi lebih maju dapat diatur dalam perjanjian ini. Perbedaan yang mencolok antara model OECD dan model UN adalah bahwa model OECD menganut resident prinsipal, sedangkan model UN cenderung menganut pembagian yang adil antara negara domisili dengan negara sumber. Materi selanjutnya yaitu pola teks treaty. Pola teks treaty dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pola sengketa yang dihadapi oleh Indonesia di luar sengketa seperti Certificate of Domicile secara umum sama dengan pola sengketa P3B secara global. Hal ini dapat diartikan bahwa persoalan sengketa P3B di Indonesia lebih disebabkan oleh kelemahan sistem pajak internasional itu sendiri. Kedua, doktrin substance over form atau sering disebut dengan doktrin anti-abuse kerap dipergunakan dan berperan penting dalam sengketa P3B di Indonesia. Yang ketiga, yaitu hakim pengadilan pajak umumnya telah mempertimbangkan berbagai referensi semisal case law, literatur akademis, dan OECD komentari. Dan yang terakhir itu, walaupun Mutual Agreement Procedure atau MAP dan Advanced Pricing Agreement atau APA baru diterapkan, terdapat prediksi bahwa keduanya akan meningkat seiring berjalannya waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih.